Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di Bincang Pagi Titik Balik Perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan pemahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Ini tampilan baru ya Zoom-nya ya. Oh iya. Update ini. Ya, selamat pagi kondomnya gitu. Jadi ini kampung saya ini kondomnya dan Madawa kampung saya ini. Kampung bapak saya. Ya. Itulah kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan ya. Jadi isunya itu kan kemarin ya. Isunya itu kemarin kesayaan sudah disebatkan kemana aja itu. Itu kan pokoknya itu ya. Sudah diisbatkan pada apa aja, pada apa. Itu kan pertanyaan yang harus diteliti gitu ya. Pertanyaan penelitiannya kan gitu. Kesayaan saya ini sudah saya isbatkan pada apa sepanjang hidup saya. Karena nanti itulah yang akan menjadi anania atau ilahiyah. Nah, seperti itu. Dan itulah yang akan kemudian itu menjadi level-level kesadaran. Ya kan? Kalau diisbatkan pada tubuh ya levelnya dimensi 3. Kalau diisbatkan pada budaya lumayan lebih besar kan? Bisa dimensi 4. Ya, seperti itu. Itu pertanyaan penelitiannya ya. Silakan. Dan ini tidak ada di seluruh fakultas psikologi yang pertanyaan penelitiannya adalah ini. Kesayaan saya ini sudah saya isbatkan pada apa? Nggak ada. Ya kan? Karena memang ini khas dalam tauhid gitu. Sehingga karena sudah diisbatkan pada apa saja, itu akan kalau kesayaan itu sudah diisbatkan pada yang batil itu yang terbatas. Maka itu harus dinafikan. Jadi yang sudah diisbatkan itu harus dinafikan. Lalu mengisbatkan kembali yang hak. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Kalau di akar ya, akar ego itu kan dia anania. Anania itu kesayaan itu diisbatkan pada yang batil, pada yang terbatas. Pada sesuatu yang bermula dalam waktu. Yang terbatas itu artinya semua yang bermula dalam waktu itu definisi terbatas. Apa saja? Ya budaya, ya kesukuan, ya kebiasaan gitu ya. Apa saja yang bermula dalam waktu, yaitu kalau kesayaan ini disebatkan pada itu, yaitu menjadi batil. Tapi ini adalah pertanyaan yang harus diteliti sendiri. Nggak bisa orang lain ikut campur kan. Memang tahu dia isbatkan pada apa kesayaannya kan nggak tahu. Makanya LOC itu sesuatu yang privat gitu ya. Sesuatu yang privat. Sesuatu yang privat. Nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan.
Oke ya, itu kata kuncinya. Dan memang tuh kata sudah diisbatkan ini kan berarti ini didahului oleh apa gitu. Kenapa kok dulu mengisbatkan itu? Ya kan? Jadi kita harus teliti sampai ke belakang. Sebelum, kalau what am I ini kan, ini kita sudah mau, kalau sudah memilih ya. Tapi kan sebelum memilih itu sudah. Jadi melalui proses kebiasaan. Pertanyaan dasarnya kan di awal-awal kehadiran jiwa di dunia ini, pertanyaan awalnya itu saya itu ada atau tidak? Ada atau tidak ada? Itu pertanyaan jiwa itu. Mungkin teman-teman udah lupa kalau pertanyaan ini usia-usia kecil, usia-usia 3 tahun, 4 tahun. Jiwa itu bertanya, saya ini ada atau tidak? Pertanyaan ini sebenarnya merupakan sifat relatif dari kesayaan. Jadi keakuan kita ini, kesayaan kita ini relatif. Maka pertanyaannya itu ada atau tidak? Pasti atau enggak ini? Itu pertanyaan awal, pertanyaan secara intuitif. Apa namanya? Dilema ya, dilema eksistensi. Jadi kalau misalnya ya, saya masih ingat nih, umur 4 tahun itu, kalau bangun pagi itu yang saya raih mainan saya. Kenapa? Itu memastikan saya ada. Mainan itu, oh ya saya ada. Lalu kita bilang, mainanku, ditambahin kataku pada benda tadi, biar aku ada. Jadi nggak sembarang itu penggunaan kataku, itu menunjukkan ada dilema eksistensi yang terjawab. Makanya kalau anak-anak itu bangun histeris itu, jangan-jangan itu dia bingung, ada atau tidak saya ini. Maka datang orang tuanya, ibuku. Nah, menjadi jelas eksistensinya. Nah, kebiasaan itu terus. Dan orang tua juga nggak ngerti. Nggak ngerti ada, sudah terjadi pengisbatan. Pengisbatan pada sesuatu yang terbatas. Itu gagal. Itu gagal diteropong dalam ilmu psikologi manapun. Hanya agama itu yang melihat itu. Nah, tazkiyatun nafs itu menafikan yang sudah diisbatkan, bukan hanya sekedar merilis emosi negatif. Itu psikologi. Yang disebut tazkiyatun nafs itu menafikan kesayaan itu yang sudah diisbatkan pada yang batil. Nah, sekarang ini kan kita nggak jelas nih batas antara psikologi dan spiritual, kan? Sehingga kemudian ini juga banyak orang kata spiritual itu sudah tidak jelas maknanya apa. Di masyarakat itu nggak jelas kata spirit itu. Pokok-pokoknya yang dibahas itu apa? Sejak awal ya nggak terdefinisi dengan baik. Tapi dalam pengalaman saya setelah menjalani katakan itu training sih ya, dimentori Mbah, saya jadi nggak cukup hanya merilis emosi negatif dari -10 ke 0. Itu psikoterapi. Itu persoalan psikoterapi. Tidak cukup hanya mengalami kelegaan psikis. Psychological well-being itu tidak cukup. Agama harus lebih dari itu. Pokok yang dilihat pertama, kesayaan ini sudah disebabkan pada apa? Periksa itu. Baru laku itu metode nafi isbat.
Tanpa pemahaman seperti ini, zikirnya itu nanti hanya rilis emosi. Karena ketika kita mengucapkan sesuatu itu, sebenarnya jiwa sedang melampaui waktu. Jadi ketika kita bersuara, jiwa itu meruntuhkan waktu. Dia sedang meruntuhkan waktu. Makanya apa ya? Kalau orang katakan stres nyanyi-nyanyi, itu lega dia. Kenapa? Loh, itu jiwanya sedang meruntuhkan waktu. Entah dia zikirnya la ilaha illallah atau pakai apa saja gitu. Yang penting dia bersuara, itu jiwanya sedang meruntuhkan waktu gitu. Hanya membebaskan diri dari medan memori itu. Ingatan itu kan teori medan dia. Sebuah medan. Nah, misalnya dia terpicu, masuk lagi ke medan tertentu. Ke medan memori itu. Mengalami lagi kan emosinya. Yaitu kalau dia mau nyanyi, mau ngomong, itu rilis dia. Lepas dari medan waktu itu. Dia lepas. Nggak usah pakai ayat-ayat, mau pakai bahasa biasa aja lepas kok itu. Khawatirnya itu teman-teman, nafis isbatnya itu hanya setara dengan psikologi. Membebaskan diri dari medan ingatan. Tidak sampai kepada nafi isbatnya. Gitu ya. Soalnya saya pernah cobain semua itu. Saya pernah cobain. Kan terapi nyanyi-nyanyi gitu. Ini kenapa sih kok disebut terapi gitu? Ya kan, kenapa disebut terapi? Dasarnya itu adalah bahwa diri kita terjebak dalam medan waktu tertentu kan, medan waktu. Terjebak dalam medan memori waktu kecil. Kan nggak bisa keluar jiwa ini. Karena traumatik katakan, nggak bisa keluar. Gimana mau membawa jiwa keluar? Suruh ngomong aja. Makanya kalau nerapi orang katakan ODG, suruh nyanyi aja. Suruh nyanyi aja gitu. Dulu gitu. Bukan termasuk katarsis jabaris itu, Kang? Hah? Kataris jabarsis. Apa itu? Ya, metode suruh nyanyi aja. Saya pernah coba itu. Saya suruh nyanyi. Suruh lagu kesukaan apa? Nangis keluarlah dia dari medan waktu itu. Diulang-ulangi hidup akhirnya. Nggak terjebak lagi. Wong itu teori jiwa. Jiwa itu kan hidup menempati waktu. Dan memorinya itu kan medannya banyak itu. Itu kalau masih pakai teori medan lokal. Kalau pakai medan kuantum non lokal, mati psikoterapi. Nggak bisa, karena seluruh kejadian itu adalah medannya sendiri. Nggak ada lagi, kalau medan lokal itu baru tuh enak. Baru kita bisa menteorikan, oh iya ini pengasuhan di masa lampaunya kurang, karena medannya lokal. Medan kuantum, seluruh ingatan itu medan non-lokalmu gitu. Nggak bisa lagi peristiwa itu individual, dia non-lokal. Nggak bisa lagi terapi-terapi gitu. Karena medannya mau membersihkan memori yang berapa. Wong medannya non-lokal. Seluruh yang dialami alam semesta ini, itu adalah pengalamanmu. Kalau mau pakai teori medan kuantum. Yang bersifat non-lokal. Jadi teori medan itu ada dua. Yang sifatnya lokal, itu yang kemudian dalam psikoterapi menjelaskan memori pakai medan lokal. Apa yang telah menimpamu di masa lalu. Lokal individual kan. Atau apa paling banter tuh, apa yang menimpa keluargamu. Tapi kalau medan non-lokal, medan kuantum, nggak bisa begitu. Apa yang terjadi di Afrika sana, itu menjadi medan kuantum jiwa kita gitu. Ayo terapi. Ayo, sekarang udah 8 miliar. Dan itu medan kita semua.
Nggak bakal tuntas, kan nggak bisa tuntas. Medannya non lokal, nggak bisa gitu. Medannya non lokal. Jadi psikoterapi itu kalau medannya lokal gitu. Itu pun ya masalahnya adalah kalau medannya lokal, tubuh kita ini pun juga ini sebenarnya dia kan membawa memori. Nggak bisa diterapkan medan yang lokal itu pada jiwa manusia karena dia meliputi seluruhnya. Makanya cara yang paling gampang definisikan saja bahwa saya adalah tubuh, maka medannya memang lokal itu. Saya adalah tubuh, maka medannya adalah ya di dalam garis waktu yang dilalui tubuh. Itu baru jalan. Coba kalau dirubah definisinya. Saya bukan tubuh. Medannya mana? Ya seluruhnya. Medannya itu seluruhnya. Medannya adalah keseluruhan alam semesta. Ayo terapi satu-satu. Ayo terapi. Nggak selesai. Nggak selesai. Karena medannya non-lokal. Gitu ya. Jadi itu kalau medannya lokal itu bisa ditelusuri lah. Bisa di-track. Bisa di-track ke belakang. Gitu. Masalahnya ini medan kuantum. Nah, kita itu belum mau menerima penjelasan kehidupan tuh dalam medan kuantum. Kita masih ingin melihat ini medan lokal. Loh, ilmu loh sudah sampai ke medan kuantum. Psikologi malu-malu kucing merangkul itu karena ketika dia merangkul medan non lokal, habis seluruh kerangka yang dia buat. Remuk nggak ada gunanya sama sekali. Bubar itu profesinya. Makanya nggak mau merangkul kuantum. Padahal fisika sudah lama. Sudah lama. Tapi kita itu nggak mau. Karena bubar. Seluruh kerangka, seluruh asumsi yang selama ini kita bangun bahwa kehidupan jiwa itu bersifat dalam medan lokal terbantahkan oleh kuantum. Sifat kehidupan itu non-lokal. Memang betul ada wilayah lokal, non-lokal. Kenapa yang diambil hanya lokal? Non-lokalnya enggak. Nah itu, karena enggak bisa lagi menyusun kerangka epistemologis baru. Sehingga metodologinya ya udah dipaksakan semua itu bersifat lokal. Lo kenyataan itu non-lokal. Yang lokalnya berapa sih? Yang lokalnya kan kalau secara kejiwaan berarti ya sepanjang kita menjalani garis waktu itu kan. Itu lokalnya. Non-lokalnya yang terjadi di luar garis waktu jiwa kita. Sekarang nih kita lihat. Putin misalnya marah. Akan kena kita ini. Itu non-lokal tuh namanya. Gara-gara kita mengabaikan Putin, nggak dikasih beasiswa MTLOC, dia nggak transendensi, bisa menghancurkan kehidupan. Gara-gara satu jiwa yang gagal kita bersamai. Iya kan? Kita masih mau menggunakan teori lokal, nggak relevan lagi sekarang. Nanti kita kasih beasiswa Bang Putin ya. Jadi nggak relevan lagi di dunia yang sekarang ini berjejaring. Nggak bisa lagi kita pakai teori lokal itu. Nggak bisa lagi. Sangat nggak bisa. Apa yang terjadi jadi dunia teknologi sekarang, kemajuan teknologi informasi, itu memperjelas dampak dari medan non-lokal itu ke lokal. Ya kan? Memperjelas melalui apa nih? Layar ini. Di-share, langsung runtuh psikologis kita, menyaksikan pembantaian di mana-mana kan, langsung dialami secara maya. Jadi kemajuan teknologi informasi memperjelas bahwa kehidupan ini memang non-lokal, nggak bisa lagi kita berpikir lokal. Medannya itu nggak bisa lagi lokal. Wong peristiwa di mana aja itu bisa terjadi ya, bisa kita lihat kan seluruh dunia. Bahkan adegannya itu live melalui siaran langsung. Iya kan? Kalau medannya lokal akhirnya tolong
dikarantina dulu semua teknologi. Loh, memang jiwa itu menyaksikan peristiwa seluruh alam. Mau dikarantina, tetap aja jiwa bersaksi dalam medan kolektif itu kan, non lokal gitu. Jadi ini hantaman besar ini bagi psikoterapi karena dia teorinya masih jiwa itu medan lokal. Medannya masih lokal. Dia masih belum mau merangkul medan non lokal. Padahal kenyataan jiwa itu non lokal, oneness, non lokal lokal gitu. Oneness. Maka kemudian kalau misalnya kita asumsikan jiwa itu dia non lokal, maka sebenarnya semua yang kita alami itu sebagai potensi saja. Baru menjadi, tidak boleh dilabel apapun. Karena itu potensi yang akan ditransformasi menjadi sesuatu tergantung level kesadaran pengamatnya. Jadi tidak ada, jadi semua pengalaman dalam non-lokal itu sifatnya potensi. Dapat berkah dia potensi. Potensi dapat berkah. Semua potensi. Nah, yang membuat potensi itu, gelombang itu kolaps jadi partikel level kesadarannya, bukan orang lain. Ya kan? Bukan karena dicubitin orang tua gitu. Kalau teorinya pakai medan kuantum, yang membuat potensi itu kolaps. Gelombang kan itu ya, potensi itu menjadi partikel, menjadi event, yaitu level kesadaran pengamatnya. Level kesadaran pengamatnya. Jadi, akhirnya orang fokus bukan lagi menangani event, tapi orang pasti berlomba-lomba untuk menaikkan level kesadaran pengamat. Kenapa? Dia yang akan mengubah potensi itu jadi apa? Yang seperti itu. Makanya itu bisa menjelaskan kenapa misalnya dua anak kembar dididik dalam lingkungan yang sama, satu sukses, satu enggak. Yaitu level kesadaran pengamatnya beda gitu. Event yang dihadapi sama. Orang tua yang dihadapi sama. Harusnya kalau kita pakai teori lokal, dua-duanya ini harus sama. Kalau kita pakai teori deterministik linier, kan? Nyatanya enggak dong. Saya dibesarkan di lingkungan yang sama dengan kakak saya. Kotanya sama, orang tuanya sama, makannya sama. Apalagi semuanya sama. Kenapa beda? Setelah saya kalibrasi, oh beda level kesadaran. Saya dari SD 200, kakak saya masih di bawahnya gitu. Jadi beda mentransformasi pengalamannya itu, potensi-potensi yang terjadi di lingkungan, hasilnya beda gitu. Karena levelnya. Nah, itu kalau kita mau pakai teori medan kuantum. Ya kan? Teori medan. Itu baru medan kuantum tuh, belum nafisbat. Di atasnya lagi nafisbat. Nafisbat itu udah puncaknya. Belum ya. Itu masih di atas. Nafisbat masih di puncak. Di puncak level kesadaran. Jadi kalau nafisbat itu udah nggak bisa lagi, itu bukan, ya memang kuantum itu awalnya. Tapi itu udah di luar kuantum. Di luar kuantum. Di luar kuantum. Itu soal apa ya? Tauhid ya. Jadi tauhid itu nggak cocok diterangkan dengan medan kuantum. Medan kuantum itu hanya untuk menjelaskan potensi dalam pengalaman gitu kan. Jadi kalau spiritual masih dihubungkan dengan kuantum, ya itu berarti spiritual yang bergerak dari lokal ke non lokal aja gitu. Tapi sebenarnya kalau spiritual itu ya di atasnya itu. Di atasnya itu. Spiritual itu kita ngomongin kalam. Ngomongin kalam. Wahyu gitu. Nah, ngomongin pengalaman di level kesadaran manusia, Kang. Itu kan dari Tuhan dia.
Bagaimana kalam itu menambah kekuatan dalam kesadaran kita. Nah, itu baru spiritual. Tapi sekarang ini kan spiritual itu kita ngikutin definisi Barat. Barat itu artinya masuk ke medan non-lokal. Ya karena memang mereka awalnya itu sangat, dia konten dulu tuh, teori konten. Lalu teori feel. Nah, feel-nya pun feel lokal gitu. Dan mereka sekarang masuk ke feel non-lokal itu kayak besar banget gitu. Ya memang sih. Memang. Tapi itu di atas itu baru kalam. Wahyu. Nah, kita jangan sampai itu ngomong spiritual tuh ngikutin definisi Barat, seolah-olah kita ini tidak belajar kalam. Makanya kalau di dalam ini ya, saya Quran itu makhluk, itu bukan makhluk, dia kalam. Kalau makhluk itu dia medan kuantum berarti. Dia kalam gitu. Kalam itu bentuk dari sifat-sifatnya. Itu ya itu dari situ tuh. Jangan sampai kita latah gitu. Spiritual kuantum. Kuantum itu hanya menjelaskan bahwa level kesadaran itu transformasi potensi menjadi aktual gitu loh. Itu kan teori kuantum. Sampai situ toh. Sampai di situ aja dia. Fenomena potensi menjadi aktual. Jadi potensi yang sama diamati oleh level kesadaran yang berbeda, aktualnya beda. Situlah kemudian tuh supremasi subjek. Yang sebelumnya supremasi objek. Itu kuantum baru di situ dia itu. Itu ya Mas Amim ya. Jadi jangan sampai nggak ngerti wacana gitu. Oke. Jangan sampai nggak ngerti wacana. Itu. Karena kita ini memang nggak mengerti sejarah perkembangan pemikiran gitu. Awalnya kan teori konten. Teori konten itu fokus pada perubahan konten dalam ruang gitu. Maka muncul istilah meruntuhkan ruang. Itu hasilnya teknologi. Lalu naik lagi ke meruntuhkan waktu. Hasilnya apa? Psikoterapi. Kan cuma itu yang kita buat. Yang dibuat oleh dunia modern untuk kemanusiaan. Kan? Teknologi dan psikoterapi. Satu untuk meruntuhkan ruang, satu untuk meruntuhkan waktu. Itu aja. Tapi ruang waktunya masih lokal. Teori kuantum kemudian ruang waktu itu bersifat non-lokal. Maka dipikirkan bagaimana kita bisa bikin teleportasi. Ya, itu kan wacananya begitu gitu. Wacana keilmuannya begitu. Nah, tauhid itu di atas itu gitu. Di atasnya itu. Di atasnya wacana lokal non-lokal. Jadi kita jangan sampai itu ya di PCI tentu membeda buku-buku kuantum, tapi kita punya batasan loh. Kita memberi memberi batasan itu sampai di sini dia nih. Nggak boleh dicampur-campur gitu ya. Nggak boleh dicampur. Seperti itu. Oke lah, itu dulu ya pagi ini. Ini soalnya apa ya? Kalau pikiran yang terfokus berarti memusatkan ke puncak gelombang penyaksian atau pengalaman. Ya kan? Tapi ini penyaksian pengalaman di dalam medan ya. Tinggal medannya itu, kalau medannya lokal, dia berarti observer. Kalau medannya non-lokal berarti witness. Jadi beda itu istilahnya. Beda medan yang dia mati. Kalau medan-medan lokal tuh seperti misalnya frekuensi radio itu lokal tuh. Ya kan? Di dalam medan itu aja dia mengalir. Tidak mengalir kemana-mana gitu kan. Ada FM, itu kan medan lokal. Bukan medan kuantum.
bukan medan kuantum. Jadi kalau pengamatannya lokal dia observer, kalau pengamatannya non lokal dia penyaksi. Ya kan? Nah, ditambah kerelaan untuk menyerahkan anggapan kehilangan atau perolehan. Jadi pengamat itu juga kalau masih pengamat dalam lokal, dia pasti terjebak dalam perolehan gitu. Karena dia mengamati itu sudah dia sebuah metodologi kan ya. Jadi dalam medan lokal itu yang di luar medannya itu diabaikan, dibilang tidak relevan. Sama aja kan dalam dunia kedokteran, ketika ada kesembuhan yang tidak bisa dijelaskan dalam medan lokalnya, dia bilang ini pengecualian. Lah kan begitu metodologi kan. Ini pengecualian. Atau mungkin kalau di berat lebih lucu lagi, ada hantu. Ada hantu dalam mesin gitu. Padahal itu sebenarnya karena dia membatasi medan pengamatan dari non lokal ke lokal saja gitu. Akhirnya hantu yang tangan hantu gitu. Kalau di sini lebih banyak itu pengecualian ya. Bukan pengecualian, masalahnya kamu batasi kehidupan itu hanya bersifat lokal. Padahal kehidupan itu non lokal, jejaring non lokal gitu. Itu persoalannya. Jadi cara pandang terhadap kenyataan itu terbatasi, terlokalitas gitu ya, sebagai medan lokal gitu. Jadi ya keterampilan utama yang dibutuhkan untuk menjadi penyaksi itu harus paham medan lokal atau non lokal. Kalau non lokal itu ya memang kita tidak akan berharap apapun dalam medan itu karena kita yang akan mentransformasinya gitu. Kitalah penentu, level kesadaran subjek lah yang menentukan. Jadi nggak akan berharap perolehan gitu. Jadi semua data diangkut, dirangkul sebagai sebuah potensi. Maka di situ itu kan kemudian potensi itu bisa menjadi hukuman, bisa menjadi kasih sayang. Bala kasih istilahnya teorinya itu. Dalam medan kuantum itu, ya Tuhan itu bisa penghukum, bisa penuh cinta, tergantung level kesadaran. Bala kasih namanya. Itu bisa jadi bala itu. Punya orang tua pemabuk, itu bisa jadi bencana. Tapi itu bisa jadi pencerahan. Tergantung level kesadaran. Kalau medannya non-lokal. Itu namanya teori kucing Schrödinger gitu ya. Ada kucing Schrödinger itu kan. 50-50 itu, potensi itu. Belum bisa dipastikan sebelum terjadi. Sebelum kita mentransformnya kan. Ada kan percobaan kucing Schrödinger itu. Kucing. Ya kan. Kucing-kucing main kucing-kucingan Schrödinger dia untuk menjelaskan itu gitu. Itu dulu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Oh ya, mengingatkan ya, insya Allah mentoring TLOC bulan ini tanggal 25 besok ya. Jadi teman-teman yang pengen mengikuti segera mempersiapkan diri. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.